Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa la hawla wa la quwwata illa billah. ناظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم نري آبائنا وأمهاتنا جميعا مشايخنا وعلمنا وقربنا ثم رسلنا وأنزل الله محمد بن عيسى رسالة الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وسلم وبرحم وإلى القرآن تفسير القدر الجليل النبي القبر عمل السدس ويزيد المستمع وإلى القبر بني سيما مسمى المداني وإلى القبر عالم السدس محمد بن أحمد الغزالي إلى الرمى من شافعي والنووي ومالك وحمل الشيخ ولا محمد أرسل مجلس به كلام بيان وليس خالد درجة الذي سيحبه والرئيس محمد قاسم محمد إسماعيل وإلى شيخنا مرب رحنا العالم العالم سيف الكرم أبو محمد من بدلي سيف محمد زيني من الونس من البنجري وإلى شيخنا كجمل وإلى شيخنا كيس وإلى المؤلف أبي عمر بن الحادث وإلى شيخنا أبي معهد دار السلام وإلى رحيم الأبواب ولهم جاهدوا أنفسهم في هذه المجلس والذي المجلس صباح المدى الله لكن وشب ورحمة المغفرة يولي درجته بالجنة ويدعو علينا وولدنا وأحبابنا وطلابنا وأهل جيراننا أجمعين من بركاتهم أنوارهم وسررهم وعظمهم وخصوصياتهم ونفعتهم وكرامتهم ويحشرنا بزمرتهم ويتوفنا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سابق العذاب ولا حساب وارزقنا العلم اللدنية والفهم الثاقبة وزكاة وجعل الخاتمة وارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلى الملائكة المقربين والعادينية وكل صالحة سلام للنبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح الأبواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق النبي وبجاه النبي وآل النبي. لستر درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح فتح جرهما بالعلم النبي علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, walaupun zahiri hanya nikmat maupun penyakit, semuanya hendaklah kita mensyukuri datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah ada sebuah rahasia, adalah sebuah hikmah yang bermanfaat bagi diri kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat begitu bila yaumil qiyamah. Jamaah majlis rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, kitab Risalatul Muawanah halaman 9 di tengah. Kita pada hari ini berada di hari yang terakhir, di hari Jumat di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah dapat mengamalkan satu wasiat daripada salafun salih, daripada guru-guru kita bahari, bahwasanya hendaklah kita membaca baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki di masjid, bibinian di rumah, ketika khatib sedang berada di atas mimbar, kita membaca satu amaliyah yang bernama kalimatnya adalah
Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Mudah-mudahan ini Allah berhidayah kepada kita, kita dapat membacanya dan ingat membacanya. Ujar Guru Bahari, membaca jangan kurang dan jangan lebih, dihitungi pas-pas, karena itu merupakan sebuah kunci rezeki. Kunci itu bagaikan kita membuka lemari, bila kuncinya itu kurang gerigitnya kada terbuka, bila lebih dan gerigitnya juga kada terbuka. Nah, itu adalah wasiat mulai guru-guru Tuhan kita Bahari. Mudah-mudahan kita kawa membacanya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid darain, amin. Wa kun 'inda qira'ati ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim. Dan hendaklah jadilah engkau ketika engkau membaca ayat-ayat Quran, yang mana ayat Quran itu berisikan makna tauhid dan makna kebesaran Allah, hendaklah jiwamu, hatimu itu penuh dengan rasa membesarkan dan penuh dengan rasa ta'zim dengan Allah. Nah, jadi kita di dalam sembahyang bila membaca ayat-ayat Al-Quran sesudah Fatihah itu kan membaca ayat kita, baik ayat pendek maupun ayat panjang maupun ayat zibutan. Itu seyogianya hendaklah ketika ayat itu berbicara tentang tauhid dan tentang kebesaran Allah, hendaklah hati kita itu penuh membesarkan dan rasa ta'zim, seperti ayat Qul huwallahu ahad. Nah, apabila kita sembahyang, ketika kita membaca Qul huwallahu ahad itu, hati kita tuh harus rasa hormat, rasa ta'zim dengan Allah. Kayak membaca ta'zim, nah pokoknya hati itu ingat Allah Maha Besar, Allah Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin, amin. Dan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah Ta'ala itu Esa. Allah tempat kita meminta. Jadi ketika kita membaca kalimat Allahu samad, di hati kita itu, ya Allah, lan pian dia ulun meminta. Ulun kada meminta lawan yang lain. Ulun hanya meminta lawan pian semuaan, ya Allah. Allahu samad. Nah, jadi ketika membaca ayat itu lalu ada rasa ta'zim kita, rasa hormat dengan Allah. Nah, tanda kita ta'zim dengan Allah, ciri kita hormat membesarkan dengan Allah, makanya sembahyang kita itu lalu bertunduk ke bawah. Apalagi ayat yang kita baca, ayatnya itu ayat seperti Qul huwallah. Jadi matanya itu tunduk ke bawah. Tunduk itu artinya dalam bentuk kita itu takzim, hormat. Kita tu bila hormat lawan orang yang besar, kita kadang-kadang mencangangi muhasidin. Kita kalau lah mencangangi muhasidin, kita kadang-kadang tunduk aja gitu. Kita kadang-kadang mencangangi muhasidin. Itu menandakan kita itu takzim lawan sidin, menandakan kita itu hormat dengan sidin. Nah, itu juga kita dengan Allah. Walaupun Allah itu kada bertempat, walaupun Allah itu kada berwaktu, walaupun Allah itu kada kawa dimisal-misalkan, paling tidak isyarat gerak sukun kita ini, nah, sukun dan harakat jasad kita ini menunjukkan kita itu takzim dengan Allah. Nah, sekarang tandanya sukun itu artinya diam, harakat artinya gerak. Tandanya kita takzim itu, makanya sembahyang kita itu sembahyangnya itu santai, sembahyangnya itu kalam. Artinya kita itu sembahyang itu seakan-akan kita itu berada di hadrat Allah Ta'ala. Kita itu seakan-akan itu sembahyang diidihi oleh Allah. Model kayak kekanakan praktik sembahyang di hadapan guru. Ya guru latihan sembahyang ikam lagi nih, otomatis mau kada mau jadi sembahyang usuk dia begitu. Karena ini diidihi harus gerak nih. Kalau ada yang salah
I'tidalkah kalau salahnya, tangankah mangkat kalau salah, rukukkah kalau kada pas, tahiyatkah mandang betis kalau kada pas, tangan tahiyatkah tahiyatul kalau kada pas. Nah intinya semua gerak kita itu lalu model semacam berhati-hati, lalu pelan, karena kita berada di hadapan Allah yang maha besar. Nah kalau kita ingat naga ini, kadang mau kita tuh sembahyang tuh terburu-buru, lalu sembahyang tuh santai, minimal sembahyang wajib kita, minimal sembahyang wajib. Nah apalagi kita maknanya tahu makna ayat Al-Quran yang kita baca, makin tambah kita membesarkan Allah dan mentazimkan Allah. Nah itu apabila ayat tauhid. Wa 'inda qira'ati ayatil wa'di wal wa'idi mumtali'an birraghbi warrahbi. Dan ketika membaca ayat-ayat tentang janji Tuhan terhadap kebaikan dan larangan Tuhan terhadap sesuatu kejahatan, hendaklah hatimu penuh dengan gembira dan rasa takut. Nah, apabila ayat gembira, hati itu harap gembira. Misalnya terbaca ayat yang memberikan ganjaran pahala, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Misalnya nih, kita baca ayat itu dalam sembahyang, ayat itu berbicara siapa yang berbuat kebaikan satu, Allah balas 10. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10. Nah, lalu hati kita itu ada harap. Apa harapnya? Ya Allah, berilah ulun rezeki, handakai ulun bersedekah, handakai ulun berbuat baik. Nah, itu namanya raghbun, ada keinginan hendak. Nah, itu apabila tetamu ayat itu. Apabila tetamu ayat-ayat sedih, ayat-ayat neraka jahanam, pokoknya bila terdengar kalimat jahanam, ya dah sedih toh, walaupun yang lain tidak tahu maknanya. Bila jahanam sedih, bila jannah surga gembira, ya Allah dah nak masuk surga. Nah bila ada kalimat jannah, bila ada kalimat jahannam atau nar, neraka, itu aja. Nah bila kalimat neraka, ya Allah ulun berlindung, mudahan ulun jangan menggawi pekerjaan yang menyebabkan ulun masuk ke dalam neraka. Lindungi ya Allah ulun dari pekerjaan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Nah, apabila terdengar ayat surga, ya Allah berilah ulun hidayah supaya ulun berbuat sesuatu pekerjaan apapun yang membawa ke dalam surga. Nah itu namanya raghbun dan rahbun, gembira dan sedih. Nah, namun tahu maknanya, bukan tahu maknanya, minimal itu tadi, minimal ada kalimat jannah, surga, gembira. Nah, bila kalimat nar atau jahannam, ya sudah neraka. Atau qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, nah neraka juga. Atau iza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah, kisah kiamat jeda. Nah sedih hati. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kita itu, supaya hati kita itu dengan Allah itu selalu ada membesarkan di dalam hati kita. Wa inda qiraatil ayatil awamiri waz zawajiri syakiran wa mu'tarifan. Dan ketika membaca ayat-ayat tentang perintah dan ayat-ayat yang memberikan hadiah, hendaklah di dalam hati itu syukur dan pengakuan.
bitaksir dengan merasa kurang, wa mustaghfiran dan beristighfar, aziman ala tasmir bercita-cita atas menapali segala kekurangan. Nah, yang paling utama itu di dalam diri kita itu kita tuh hendaklah merasa diri itu kurang, muktasiran. Apapun pekerjaan kita itu dalam kebaikan di dalam diri kita ini yang kita tanamkan itu sifat muktasiran, jangan sifat mazidah. Muktasiran itu artinya kita hendaklah kebaikan itu merasa kurang, jangan kebaikan itu kita merasa cukup aja kada boleh kita merasa, apalagi merasa lebih begini. Asa banyak sudah aja aku bawa wakaf, asa banyak sudah aja aku sembahyang sunat, asa banyak sudah aja aku baca Quran, asa banyak sudah aku baca salawat. Itu jangan. Itu adalah sebuah penyakit hati yang menjangkit di dalam diri kita. Walaupun sebanyak apapun amaliyah yang kita kerjakan di dalam diri kita itu hendaklah kita lakukan itu mu'tarifan bitaksir, pengakuan selalu merasa sedikit. Nah, tujuannya apa? Apabila kita merasa sedikit, kita akan menambahi kebaikan itu. Kita akan menambahi. Membaca salawat sehari 100, rasa sedikit lalu jangan menambahi, mudahan kau kawa 200. Rasa sedikit pulang lalu kawa menambahi, mudahan kawa 300 sehari. Rasa sedikit pulang mudahan kau kawa bersalawat 400 sehari. Rasa sedikit pulang mudahan kau kawa 500 sehari. Itu bila di hati ada si merasa kurang. Tapi bila merasa cukup, nah 500 sedikit cukup, baik sudah 500. Ya, nak ada mau bertambah, datang jadi 500 baca salawat sehari. Itu bila merasa cukup. Jadi sifat merasa cukup dan sifat merasa lebih itu adalah sebuah penyakit di dalam hati. Nah, dan sifat itu jangan dimemainkan. Ya, kadang-kadang dimemainkan sifat nang kebaikan dah. Kayak pada mainkan ya. Bagian banyak pulang ajar. Orang aku hajar. Kita aku sorangan masuk surga kada berkawan. Bina mesti. Kan itu kan mempermainkan kebaikan dah. Itu sifat fasik. Kebaikan itu kada boleh kita main-mainkan. Ibunya jadi nikah pulang, aku tuh udah kena kau aja masuk surga sorangan. Nah, itu jangan. Menanak menyuruh nalain, ya kada apa, ya nalain, kada apa. Cuma jangan ada kalimat aku aja masuk surga. Apalagi nang kada baik di memainkan bagainya, kayak pada kada baik. Beban jajar, berbuat kejahatan dan jangan alang-alang. Banyaknya sedikit, jadi malaikat itu nyakasasarikan melimpar itu dalam puan ke surga. Nah, ini sifat fasik. Ini sifat fasik. Jangan sampai mempermainkan hukum Allah Ta'ala. Nah, pokoknya kita tuh bila berbuat baik, ya sudah berbuat baiklah. Bila berbuat tidak baik, taubatlah kayak itu. Nah, jangan dimain-mainkan hukum Allah. Nah, rancang kita dengar kayak itu dulu. Nah, bilanya suas kayak itu, taubat lagi kita ambil, jangan lagi dimain-mainkan kalimat itu, karena itu sifat berbahaya. Walaupun niatnya bergaya, karena agama itu kada kawa digagayakan. Karena agama itu hukum pasti. Karena agama itu hukum pasti. Nah, kaitan pokoknya langgaran kebaikan itu hendaklah kita itu merasa kurang. Hendaklah merasa kurang, jangan merasa cukup, apalagi merasa lebih. Nah, ini wasiat Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, dalam kita ini nasihat sidin nih. Nah,
mustaghfiran, dan minta ampun dan Allah Ta'ala, dan minta ampun. Minta ampun itu sehari 75 minimal, jakawa lebih gitu nah. Jaka minta ampun tuh 75 tuh sekali duduk, jangan dikredit itu ya. Imbah zuhur 10, imbah asar 10, imbah maghrib 10, imbah isya 10, imbah subuh 25, ada 27. Itu mengkredit jalannya. Kalau udah sekali duduk, itu tetap dibaca. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu kan istighfar tuh. Itu tetap dibaca, tapi tambahi di waktu lain nang khususan nang kita itu 75 atau 100 saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, atau istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali duduk kayak itu nah, sekali duduk. Walaupun syarat 10 tadi boleh, walaupun cuma harus ada nang sekali duduk, nang 100 itu. Nah gitu. Sama halnya dengan salawat. Salawat adalah misalnya kita membaca sehari 500 atau 1000. Nah, nang 1000 nih misalnya dicicil sidin, imbah zuhur 200, imbah asar 200, imbah maghrib 200, imbah isya 200, imbah subuh 200, lalu seharian 1000 ya kalah. Nah, itu bagus. Nah, tetapi lebih bagus lagi seandainya sekali duduk 1000. Nah, itu lebih bagus lagi. Atau kadang-kadang 1.500 kah? 500, 100, imbah zuhur 100, imbah asar dan sebagainya kan 5 waktu deh. Seharian 500. Itu udah bagus dah. Tetapi yang lebih bagus sekali duduk 500. Nah, itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna nah itu tuh. Itu lebih abdal lah. Itu supaya rahasianya itu beda. Rahasia amalan itu beda. Nang kita membaca karidit tuh, lawan nang kita membaca tunai beda. Ada usaha amalan. Kita nukar benda aja tuh, kawan nukar benda tuh karidit, lawan kawan nukar benda tunai beda di hati kita nih rahasia rasa. Nah, rahasia rasa tuh beda ya kalau. Kalau kita menukar benda tunai, lawan kita menukar benda kredit, beda. Rasanya kadang kalau dikisahkan, nang merasa ampun diri, ya kelak. Nah, itu juga dengan amalan. Andai kita membaca amalan untuk kawa kredit, bagus. Tetapi andai kawa sekali duduk, lebih bagus. Nah, itu. Jadi, artinya belajar kita mencoba meningkatkan kualitas diri kita, tahap awal kan apa dulu nang kredit 100 kan apa dulu, tapi kita biasakan nang sekali duduk nang banyak. Amun pian sudah mahir salawat 1000 itu 15 menit aja, sudah terbiasa tuh 15 menit jam sudah mahir kan, 15 menit aja. Ya, belum mahir setengah jam. Belum mahir. Ya, tergantung kebiasaan kayak kita bisa minum untuk rujua. Ya, kalau belas sudah lihai, wah di jalan 100, menanya bisa jalan 40 aja. Kayak itu. Sama dengan amalia. Wa'alam ketahuilah ilmu annal Qur'ana huwa bahrul muhit, bahwasanya Quran itu adalah seperti lautan yang luas. Wa minhu, dan dari Quran itulah tastakhriju jawahiril ulum, dikeluarkanlah segala permata-permata ilmu, wa nafaisul fuhum, dan segala hikmah-hikmah pemahaman ilmu dunia dan akhirat. Wa man fataha lahu tariqul fahmi bihi minal mu'minin dama fathuhu,
Maka barang siapa dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan memaham pada Al-Quran itu di antara kaum mukminin, maka senantiasa terus menerus terbuka kepadanya. Wa tamma nuruhu, dan sempurna cahayanya. Wa tasa'a ilmuhu, dan luaslah ilmunya. Wa sara la yamillu qira'atuhu lailan wala naharan. Jadilah dia tidak bosan membaca Quran itu malam maupun siang. Nah, jadi Quran itu sumber segala-galanya. Quran itu kita pahamkah, membaca adakah semuanya bermanfaat bagi kita. Sebiji huruf Quran yang kita baca itu akan berbekas di dalam jiwa kita, berbekas di dalam roh kita, berbekas di dalam batin kita, apalagi banyak. Jadi membaca lawan mendengar itu beda lah. Kita buka YouTube atau buka kaset orang mengaji, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fiih, itu beda rahasia yang kita dapatkan dengan kita membaca surah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fiih, biar kita berjujur membaca dibanding mendengarkan kaset walaupun ahli Quran beda rahasianya. Karena yang didengar itu manfaatnya hanya telinga mendengar. Kalau kita membaca, dua yang kita dapat, mulut kita membaca, telinga kita mendengar. Apalagi membacanya itu kita Qurannya kita ikuti, tiga ya rahasia Quran itu yang kita dapatkan. Satu biji huruf, tiga rahasianya. Kalau mendengarkan, satu aja rahasia yang kita dapatkan, rahasia mendengar. Nah, jadi jangan tertinggal baca Quran karena ada rahasia. Andai kalau kau banyak kita baca Quran nih, imbah membaca 2-3 beres, dipandang barang aja guru. Nah, di ayat Quran bungasnya huruf ba, bungasnya huruf fa, bungasnya huruf qaf misalnya nih, itu juga sudah sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu tuh, sebuah nilai, ada manfaatnya bagi diri kita, dan rahasia Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran itu contohnya sampai wayah ini sudah berapa-ribu tahun. Al-Quran itu kada ada satu orang pun yang mampu membinasakannya. Kada kawana merusak, kada kawa, apalagi menghancur, mengubah sebiji huruf aja kada kawa orang ini. Karena Allah yang memelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, jadi saking rahasia Al-Quran itu, Quran itu kita tulis di piring. Nah, misalnya faqul nadrib bi'asakal hajar fambajarat minhu isnata asyrata aina. Oh ya, di surah Al-Baqarah adalah nang kalimatnya itu. Nah, faqul nadrib bi'asakal hajar, kita tulis di piring, buat di banyu putih kinom. Itu ada rahasia. Apa rasanya? Aja guru bari tak tambah orang sakit bakame. Itu hebatnya Al-Quran. Coba tulisan Latin biar hibak di piring itu ditulis, kada jadi apa-apa. Tapi kalau ayat Al-Quran kita tulis jadi bermanfaat. Amun sepidolnya kada bermanfaat. Tulis huruf Latin kada jadi manfaat sepidol, tapi sepidol itu kita tulis dengan huruf Arab. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Kan ayat Al-Quran nih, tulis di piring, si banyu putih kena nambah kami nang pinanang kata pideres, insyaallah lancar, dengan syarat banyak minum. Yalah, biar minum tujuan, minum sedikit aja kan lancar juga. Dari sebelah kami. Nah, itu artinya ada rahasia Al-Quran. Itu rahasia yang zahir aja itu. Itu rahasia yang zahir. Belum lagi rahasia di dalam batin kita. Batin kita tuh tenang, tentram.
ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan baca Quran itu kan zikir dah. Bawa ngaji tenang pikiran. Sebesar apapun musibah kita, tenang kita menghadapi. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tenang kita menghadapi. Segundah apapun peristiwa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, di pekerjaan, di lingkungan, di mana aja, tenang kita menghadapi dengan ayat Al-Quran. Itu rahasia Al-Quran itu. Walau satu huruf ada rahasia Al-Quran. Nah, maka Quran itu tidak bosan orang membacanya. Coba pian kalau Allah tuh, muyaklah pian membaca. Berapa ribu kali itu pian baca kalau Allah tuh. Adalah pian muyak kedada. Amun lagu Roma, ibu juga kegenangan dah 20 tahun. Tapi paling-paling itu 2 jam memutar 2 kali boleh. Minik dah. Coba amun Quran, kan ada berdolak-dolak kan. Di mana aja pasti qul huwallah, di mana aja pasti qul huwallah. Orang bahulan baca qul huwallah, baca doa selamat baca qul huwallah. Belum kita sembahyang 5 kali qul huwallah kalimatnya. Ya kan? Artinya rahasia Al-Quran itu luar biasa, kadang membuat orang jadi dolak. Nah, itu kebesaran Al-Quran. Illa an wala naharan li'annahu qad wujida bihi maqsudun, karena didapat di dalamnya tujuannya, wa zafara minhu bimatlubihi, dan membawa untung dengan apa yang dicarinya. Wa hadza sifatul majidis sadiq, inilah sifat yang benar yang bertambah. Nah, inilah kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semakin pian tahu maknanya, semakin manfaat. Jadi bagus dia pian sekali. Bila ada Yasin tu nak ada kah Yasin tu, kalau ada orang berjual, orang membagi orang namanya ratus lah, ada nambah terjemah, itu bagus biasa sekali dibaca. Yasin apa artinya, wal Quranil Hakim apa artinya, bagus biar baca supaya biar tahu maknanya. Walau sedikit biar tahu, sedikit itulah nambah manfaat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, apa artinya? Kan ada minimal tahu lah. Jadi bagus juga sesekali itu biar membaca Yasin itu nang Latin, nang ada Latinnya maksudnya. Jadi terjemahnya itu dibaca supaya maknanya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan di dalam porosnya. Artinya bahasa kita itu maknanya luas. Seseorang itu tidak akan keluar daripada garis takdirnya. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Qala Syekh Abu Madian radhiyallahu an, la yakunu muridan hatta yajidu bil Qur'ani kullama yuridna. Berkata Abu Madian, tidak adalah seseorang yang berkehendak akan menghendaki yang dikehendakinya sehingga dia mendapatkannya di dalam Al-Quran tiap-tiap apa yang ia kehendaki. Nah, ya kalau kita bulan Sa'ban di Parak sudah pasti berkat Quran apa kan malam disebut ada kalau ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umurku, sihatkan badanku, luaskan rezekiku, berikan keturunan yang saleh dan salihah, selamatkan fitnah bala dan bencana berkat surah Yasin. Nah, ya kan? Yasin itu Quran ada. Quran. Nah, itu artinya ujar sidin, seseorang yang berkehendak itu tidak akan mendapatkan kehendak kecuali ada di dalam Al-Quran. Jadi makanya kita jangan kada bertawasul dengan Quran. Pokoknya ya Allah, berkat surah Yasin mudahan ini, berkat surah Yasin mudahan ini. Nah, kenapa jadi Yasin aja? Yasin tahandap bacanya nih. Amun berkat Quran sebijian biar membaca lucut. Ya kalau orang mukadam 2 jam 3 malam menyer hanya tamat dikubur. Jadi makanya bertawasul cukup dengan surah Yasin. Nah, kenapa surah Yasin bagus? Karena Yasin itu qalbul Quran.
Yasin itu hatinya Quran, induknya kayak itu. Nah, semua dalam Al-Quran itu terkandung di dalam surah Yasin. Nah, jadi ujar Syekh Ibu Madian, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia kehendaki, semuanya adalah berkat Al-Quran. Summa qala alaika bil muhafazah. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita, mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dimudahkan dalam segala urusan, diselamatkan dari fitnah, bala dan aib dan bala bencana, dan Allah golongkan bersama-sama orang salih di dunia dan di akhirat, mendengarkan pasangan salih dan salih wala hadhihi niyah wa kullu salih hasan nabi sirri suratil